hari Sabtu sore atau malam minggu harus kita reschedule untuk pertemuan di mata kuliah Medpen. Mungkin nanti cepat saja ya, nggak apa-apa ya. Karena manajemen data sebenarnya nggak terlalu kompleks gitu ya kalau sudah belajar tentang analisa. Oke, langsung saja tentang manajemen data. Jadi nanti harapannya saudara setelah mata kuliah dalam topik ini bisa memahami tentang apa sih manajemen data dalam suatu penelitian. Eh, Pertama tentunya ketika kita bisa memanage ya. Jadi namanya manajemen data. Jadi bagaimana kita melakukan suatu perolehan, kemudian mengolah, kemudian eh, mengelola data yang kita miliki setelah kita melakukan penelitian begitu. Jadi untuk bisa melakukan manajemen data atau mengelola data dengan baik, maka tentunya sebagai seorang peneliti, saudara harus memahami betul tentang jenis data yang saudara miliki begitu. Jadi ini saya ingatkan kembali bahwa jenis-jenis data itu ada banyak ya macamnya. Yang berdasarkan sifat itu ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, apa itu data kualitatif? Jadi data kualitatif berarti data tersebut namanya kualitas. Jadi biasanya tidak menggunakan angka ya, tapi bagaimana mungkin dengan karakteristik atau penjelasan banyak sedikit begitu, baik buruk. Nah, itu kualitatif. Tapi kalau data kuantitatif yaitu adalah bagaimana kita menyajikan atau mengelola data yang biasanya berupa angka. Suara saya jelas nggak ya? Jelas nih. Boleh jelas. Oke, baik. Nah, ini jadi eh data kualitatif itu apa ya tadi ya? Jadi dalam data yang bersifat itu untuk eksplanasi. Oke ya. Jadi data kualitatif itu lebih bersifat deskriptif atau eksplanasi atau kita menjelaskan sesuatu seperti itu ya. Dalam prakteknya data kualitatif ini nanti akan kita dapatkan melalui tiga tahap. Dari data yang pertama itu dari tahap reduksi data, kemudian tahap tapi mungkin untuk saudara karena nanti penelitiannya itu data kualitatif tidak akan begitu membutuhkan pemahaman yang lebih detail begitu ya. Itu di bukan boleh ya, disarankan. Oke, kok saya terlempar ini. Maaf ya, ini terlempar saya. Sudah bisa nampak? Masih loading. Oh, sudah bisa sekarang, Mas.
Sudah ya? Sudah, Nas. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf tadi sinyalnya kayaknya ini wifi-nya. Data kualitatif mungkin tidak perlu kita bahas secara detail karena nanti penelitian saudara lebih banyak ke kuantitatif ya. Tapi nanti kalau misalkan saudara punya kesempatan dan mudah-mudahan semuanya bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, nanti waktu S2 bisa dicoba untuk melakukan penelitian kualitatif ya. Oke, baik. Yang berikutnya adalah data kuantitatif ya. Namanya kuantitatif. Jadi berbentuk angka atau statistik yang dapat dianalisis. Nah, ini banyak banget nanti ya. Apakah saudara penelitiannya dengan menggunakan metode, bentar saya tak ke bawah aja. Kayaknya sinyalnya di ruang kerja saya jelek. Saya turun ke bawah aja. Bentar ya. Sinyalnya ini, oke, saya pindah posisi aja. Mudah-mudahan di sini lebih baik sinyalnya. Kita gunakan kalau penelitian pendekatan deskriptif. Contoh deskriptif itu misalkan judul atau topik penelitiannya adalah eh, gambaran, misalkan gambaran tentang karakteristik responden yang diagnosis TBC, misalkan TBC di alam. Jadi hasilnya dalam bentuk persentase. Nah, itu metode deskriptif. Terus yang berikutnya, kalau penelitian saudara itu tujuannya adalah untuk komparatif atau membandingkan ya. Kemarin sudah banyak belajar saudara apa tentang definisi penelitian komparatif ya. Misalkan apa untuk membandingkan efektivitas A dengan B atau membandingkan membandingkan apa ya? Misalkan membandingkan kejadian stunting di wilayah kota dengan wilayah di desa misalkan. Jadi penelitian yang komparatif juga nanti bisa menghasilkan data yang bersifat kuantitatif. Yang ketiga adalah metode korelasi. Korelasi itu adalah penelitian yang namanya korelasi hubungan, tapi hubungannya itu bisa diketahui arah. Arahnya seperti apa? Ya arahnya positif atau negatif. Apa maksud positif? Jadi kalau positif itu semakin tinggi satu variabel, maka semakin tinggi pula variabel yang lain. Jadi kalau misalkan korelasi antara apa misalkan antara pendapatan dengan stres misalkan ya atau stres kerja misalkan. Jadi kalau korelasi positif, maka semakin tinggi pendapatan, maka stres kerjanya juga semakin tinggi. Nah, itu positif. Kalau negatif, itu hubungannya berbeda arah. Jadi, semakin tinggi pendapatan, maka semakin rendah stres kerja. Nah, itu contohnya. Jadi, kalau saudara memilih uji korelasi, maka saudara harus tahu arahnya. Arah apa yang akan diduga? Apakah nanti arahnya itu positif atau arahnya negatif hubungan antar variabel. Nah, itu harus jelas dulu kalau menggunakan uji atau metode korelasi. Kemudian metode survei. Nah, metode survei ini ya kita berarti biasanya menggunakan angket atau kuesioner gitu ya, yang digunakan pada subjek yang banyak atau yang luas untuk mengetahui variabel yang ingin diteliti. Nah,
itu metode survei. Kemudian metode ex post facto ini biasanya apa ya? Kan untuk menganalisis sebab akibat berdasarkan kajian teoritis yang jelas. Nah, ini metode-metode penelitian yang biasanya digunakan untuk mendapatkan data kuantitatif. Kemudian jenis data itu berdasarkan skala pengukuran. Kemarin saudara sudah belajar ya, skala pengukuran itu dibagi dalam bentuk kategori kalau datanya adalah eh, nominal dan ordinal. Kemudian kalau numerik adalah interval dan rasio. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, kalau skalanya nominal, apa yang bisa kita gunakan? Jadi, ya bisa menggunakan eh, frekuensi ya. Kalau interval ya min deviasi standar. Oke, bentar. Oke, jadi kalau nominal sama sebenarnya nominal sama ordinal itu bisa menggunakan frekuensi ya, frekuensi sama prosentase. Nah, cuma nanti Anda lihat lagi prosentasenya atau persentil itu sama ya per 100 atau pakai desil atau pakai yang lainnya itu terserah. Tapi memang yang paling sering digunakan adalah dalam bentuk persentil atau persentase. Kemudian untuk skala interval ya apa yang disajikan ya min gandengannya pasti dengan standar deviasi. Nah, kalau misalkan untuk skala rasio sama juga sebenarnya min standar deviasi boleh. Nanti kalau misalkan mau ditambah macam-macam boleh juga misalkan ada koefisien variasi, ada lain-lainnya itu dipersilahkan. Saya nggak akan mengulangi ini ya. Saya rasa sudah paham, saudara, data nominal itu data yang hanya bisa dikategorikan saja atau dikelompokkan saja. Gitu. Jadi contoh laki-laki, perempuan, jenis agama, jenis suku, kemudian jenis nah kita kelompokkan saja, tapi ini mana yang lebih rendah nominal. Kemudian data ordinal, data itu dikelompokkan berdasarkan peringkat atau berdasarkan ranking tertentu ya. Eh, apa syaratnya masuk dalam kategori data ordinal? Yaitu kalau dia bisa dikelompokkan dan juga setiap kelompok itu kita bisa mengurutkan ya, mengurutkan mana yang lebih jelas begitu. Jadi mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, mana yang lebih apa ya tingkat pendidikan, mungkin jabatan ya atau pangkat misalkan pangkat di TNI eh, letnan misalkan letnan sama dengan jenderal kan bisa tahu ya setiap tingkatannya itu mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah gitu. Itu data ordinal. Kemudian data interval. Data interval itu apa? Untuk interval dan rasio, dia kategori numerik. Nah, biasanya dia didapatkan dari proses pengukuran. Jadi pengukuran. Kalau namanya mengukur, biasanya ada apa itu namanya? Satuan ya, ada satuan. Misalnya kita mengukur tensi ya, satuannya adalah milimeter Hg. Nah, jadi kalau kita mengukur berat badan, berarti ada satuan kilogram. Nah, itu bisa.
Selain mengukur data interval dan rasio, itu juga bisa kita dapatkan dengan cara menghitung. Jadi kalau menghitung ya biasanya bilangan bulat. Jadi satu, dua, tiga menjumlah. Nah itu bisa, itu merupakan data numerik. Nah, tapi yang harus saudara ingat, data interval dia memenuhi tiga kategori, yaitu bisa dikelompokkan, bisa diurutkan, dan setiap urutan itu diketahui selisih atau jaraknya. Tapi untuk interval, dia tidak memiliki nol mutlak atau tidak bisa dibuat perhitungan matematika. Jadi nggak bisa dikalikan, nggak bisa dibagi. Kenapa? Karena sense of meaning-nya itu berbeda. Jadi contoh misalkan apa? Misalkan contohnya adalah kecerdasan ya, kecerdasan yang berupa nilai skor. Misalkan skor 25 sampai dengan 200. Nah, misalkan 25 sampai dengan 75 itu idiot misalkan ya. Kemudian 100 sampai 125 itu standar misalkan. Nah, itu bisa dikelompokkan di atas 175 misalkan superior. Jadi bisa dikelompokkan kan? Jadi bisa dikelompokkan mana yang nilainya 25 mana yang 100 bisa. Bisa diurutkan. Jadi kalau yang superior itu pasti lebih tinggi nilai EQ-nya dibandingkan dengan yang rata-rata. Atau yang idiot itu pasti lebih rendah dibandingkan yang rata-rata. Nah, jadi bisa diurutkan dan bisa diketahui jaraknya. Berapa sih selisih EQ superior 200 dengan EQ standar 150? Nah, selisih 50 gitu. Nah, tapi dia nggak bisa dikalikan. Apakah orang yang IQ-nya 200, nah itu pasti kepintarannya itu pasti dua kali lipat dari orang yang hanya IQ-nya 100. Nah, itu belum pasti. Nah, itulah yang disebut dengan tidak memiliki nol mutlak. Nah, itu data interval. Kemudian data rasio, ya sama ya, data rasio juga bisa didapatkan dengan melakukan pengukuran atau mungkin dengan penghitungan. Nah, cuma data rasio ini data yang paling paling lengkap karena dia memenuhi 4 kriteria. Apa itu? Kriteria pertama, bisa dikelompokkan, bisa. Bisa diurutkan, bisa. Yang ketiga, bisa diketahui selisih tiap tingkatan, bisa. Bisa dioperasikan secara sistematis. Jadi misalkan dikali lipatkan, dibagi, itu pasti hasilnya adalah absolut. Nah, kenapa dia absolut? Karena untuk data rasio, dia memiliki nilai nol absolut. Contohnya apa? Contohnya misalkan ya berat badan gitu ya, berat badan. Jadi eh, misalkan dari pengukuran berat badan 20, 40, 50, 55, 60, 80. Nah, bisa dikelompokkan mana yang berat badannya 20, mana yang 50. Nah, itu dari hasil pengukuran. Yang kedua, bisa diurutkan, pasti bisa. Jadi, kalau yang 80 pasti lebih berat daripada yang 60 gitu. Bisa diketahui jarak antar urutan bisa. Jadi kalau berat 80 dengan berat 50 selisihnya adalah 30. Bisakah dikali lipatkan? Bisa. Jadi kalau orang itu beratnya 80, nah itu pasti dua kali lipat dari berat badan 40. Atau 40 pasti beratnya itu separuh dari 80. Nah, itu jadi disebut dengan data rasio. Yang berikutnya, jenis data yang harus saudara pahami adalah berdasarkan sumber. Nah, ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer, data sekunder itu apa? Jadi kalau data primer itu data yang didapat dari proses pengambilan objek secara individual atau perorangan. Biasanya dilakukan melalui proses wawancara secara individu, secara langsung gitu. Jadi siapa responden individunya yang menjadi target sampel saudara? Nah, saudara sebagai peneliti itu melakukan wawancara langsung dengan responden itu. Nah, itu disebut dengan data primer. Kelebihan data primer ini apa?
Ya, karena ini data langsung ya, jadi bisa kita sesuaikan dengan keinginan peneliti, sesuai dengan keinginan peneliti, sesuai dengan ketertarikan peneliti, dan dapat mencerminkan objektivitas di lapangan gitu. Jadi sulit untuk dilakukan manipulasi. Kenapa? Karena ya jawabannya itu benar-benar yang disampaikan oleh responden. Itu data primer. Kekurangannya apa? Membutuhkan waktu lama. Kenapa? Karena kita harus detail ya, melakukan wawancara satu persatu, kemudian mungkin juga perlu banyak biaya, kemudian uh, kalau misalkan sampelnya itu banyak, kadang biasnya itu juga tinggi gitu ya. Mungkin karena penelitinya capek gitu ya, harus harus apa satu persatu untuk melakukan penggalian data itu. Nah, itu kelemahan dari data primer. Nah, sekarang ada namanya data sekunder. Apa itu data sekunder? Jadi, data sekunder namanya sekunder ya. Jadi, data yang didapatkan itu secara tidak langsung. Biasanya data itu dikumpulkan dari berbagai sumber, misalkan dari sumber hasil penelitian sebelumnya, dari jurnal penelitian yang telah ada, dari surat kabar mungkin, dari buku, dari internet, atau dari data rekam medis pasien, atau dari laporan BPS misalkan. Jadi yang didapatkan informasi itu dari orang lain yang atau orang lain atau yang telah dilakukan oleh orang lain. Jadi datanya itu kita gunakan kembali. Contoh misalkan kita mau pengen mengetahui tentang judul kita itu pengen melakukan mapping tentang kejadian epidemiologi malaria misalkan malaria di Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Nah kalau kita pengen mengetahui secara langsung dengan menggunakan data primer berarti kita harus keliling kan, keliling seluruh wilayah Indonesia, di mana yang terdapat endemi gitu ya, yang terdapat endemis malaria, itu kita lakukan survei. Nah, tentunya pasti banyak banyak support yang harus dikeluarkan oleh peneliti itu. Nah, tapi kalau misalkan data sekunder ya tinggal nanya aja nanti laporan-laporan yang sudah dilakukan oleh lembaga riset sebelumnya, nanti kita lakukan pengolahan dan penyajian lagi. Nah, itu data sekunder. Kelebihannya apa? Pasti lebih murah dibandingkan data primer. Karena tidak memerlukan waktu yang lama ya, karena tidak terjun langsung ke lapangan. Mungkin juga lebih mudah diakses atau mungkin gratis gitu ya. Kalau kita sudah mengetahui link-link tertentu yang bisa kita akses untuk mendapatkan informasi itu. Kelemahannya apa? Kelemahannya mungkin nanti uh, justru akan terlalu banyak informasi yang didapatkan dengan tahun publikasi yang sangat beragam, sehingga kecenderungan ini cenderung pusing ya, maksudnya kecenderungan pusing, tidak relevan. Jadi peneliti itu harus memiliki kemampuan untuk memilih dan memilah informasi yang sangat beragam itu. Atau mungkin datanya sudah kadaluarsa yang tidak up to date lagi, sehingga tidak sesuai dengan tujuan penelitian kita, itu juga sangat memungkinkan. Itu data sekedar. Kemudian, nah ini data pengumpulan data ya, menurut para ahli tekniknya itu ada banyak ya. Tekniknya itu banyak sekali, mungkin yang contohnya, tapi prinsipnya itu adalah bahwa pengumpulan data itu dilakukan harus dengan menggunakan prosedur sistematis. Kemudian bahwa pengumpulan data itu harus digunakan dengan teknik atau cara-cara yang bisa disesuaikan dengan tujuan penelitian. Nah, jadi makanya dalam penelitian itu ada namanya teknik sampling. Jadi eh, diizinkan atau diperbolehkan kita menggunakan teknik sampling agar apa ya dengan teknik sampling itu sudah bisa mengeneralisir kondisi yang sebenarnya dari populasi yang sebenarnya gitu ya, tapi sudah bisa mewakili. Nah, itu. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan. Nah,
Dengan cara apa sih teknik pengumpulan itu? Bisa dengan wawancara yang pertama. Wawancara itu apa? Ya dengan tatap muka langsung, tanya jawab langsung peneliti dengan narasumber gitu ya, dengan pasien, dengan keluarga atau dengan siapa yang menjadi informan sesuai dengan tujuan saudara. Boleh ya. Wawancara bisa melalui telepon, email, video atau mungkin Zoom ya. Sekarang kan sangat banyak sekali ya yang bisa kita gunakan. Kemudian wawancara juga terbagi atas dua kategori, yaitu dengan terstruktur atau tidak terstrukturnya. Dulu waktu saya S3, waktu penelitian R&D, Research and Development, jadi dulu waktu S3 kami selain ada disertasi pribadi, individu, kami juga ada tugas kelompok ya, yang capaiannya adalah Research and Development yang menyusun inovasi produk atau sistem boleh ya. Kebetulan kelompok kami waktu itu menyusun sistem yang digunakan pada saat pandemi COVID. Nah, seperti itu. Nah, itu juga nggak memungkinkan untuk ke rumah sakit begitu ya, untuk mengumpulkan semua perawat nggak memungkinkan. Jadi kami mengundang semua perawat di Rumah Sakit Haji Surabaya. Waktu itu ya cukup dengan melakukan pertemuan by Zoom gitu. Jadi kami tanya apa masalah masalah mereka dalam asuhan keperawatan. Kira-kira kalau kita mendevelop media yang bisa kita pasien. Kemudian wawancara terstruktur. Jadi namanya terstruktur. Jadi nanti ketika saudara wawancara itu sudah ada pedoman. Jadi pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4 itu sudah ada dulu. Sudah ada desain dulu, baru ketemu dengan pasien atau responden itu sudah jelas apa yang mau saya tanyakan, langkah-langkahnya itu sudah ada. Nah, tapi kalau tidak terstruktur itu wawancara bebas ya, wawancara bebas misalkan kita melakukan FGD, fokus group discussion gitu ya, untuk membahas suatu isu-isu yang bisa kita angkat sesuai dengan tujuan penelitian kita, itu juga bisa kita lakukan gitu ya. Jadi apa yang kita tanyakan itu bebas. Maksudnya bebas apa? Ya mengalir aja. Nanti kita mengikuti jawabannya responden. Nanti pertanyaan berikutnya kita akan sesuaikan dengan jawaban responden. Nah, tentunya kalau wawancara tidak terstruktur, ini harus dibutuhkan kemampuan dari peneliti gitu ya untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi responden. Kemudian observasi. Nah, observasi ini apa? Yaitu pengumpulan data yang kompleks dalam pelaksanaannya. Kenapa? Biasanya kalau namanya observasi ya, jadi kita mengamati kayak misalkan Anda ujian OSCE, nah itu diobservasi, dilihat detail langkah-langkahnya. Ya sama seperti itu. Sehingga untuk metode observasi ini cocok kalau misalkan nanti saudara penelitiannya itu untuk melihat tentang perilaku, untuk mengukur perilaku, misalkan ya, perilaku apa ya, misalkan perilaku cuci tangan anak SD misalkan. Nah, itu kalau hanya kuesioner itu kurang kurang representatif secara utuh menggambarkan perilaku. Karena namanya perilaku kan psikomotor ya. Namanya psikomotor itu harus ada tindakan yang benar-benar objektif dia melakukan. Nah, jadi karena psikomotor atau dia perilaku, maka yang cocok adalah benar-benar dengan melakukan observasi begitu. Observasi ini metodenya ada dua, yaitu participant observation dan non-participant observation. Apa itu participant observation? Jadi peneliti itu terjun langsung dalam kegiatan sehari-hari responden yang diamati. Nah, itu bisa. Atau non-participant itu ya peneliti tidak ikut langsung dalam proses kegiatan, tapi pada saat-saat tertentu yang memang dia ada saatnya untuk melakukan penilaian, maka peneliti itu mengobservasi, begitu ya. Jadi pada saat tertentu itu aja. Nah, itu juga bisa. Atau mungkin non-partisipan itu observasi bisa dilakukan oleh orang lain. Nah, untuk level S2, kalau metode observasi ini biasanya nanti ada lagi namanya uji kappa ya, uji kappa.
KAPPA. Nah, itu uji KAPA itu untuk melihat, jadi antara peneliti dengan observer yang membantu petugas peneliti itu ya, itu eh, persepsinya sama. Jadi kalau misalkan contoh ujian OSCE gitu ya, Anda dinilai oleh dua orang penguji. Nah, ketika menilai responden satu, maka antara observer A dengan observer B itu harus dipastikan persepsinya sama. Nah, itu secara statistik namanya adalah uji kappa. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Apa itu? Jadi namanya kuesioner ya jelas ya. Jadi eh, sebaran begitu ya yang berisi eh, pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita sebar kepada responden. Nanti ada dua bentuk yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Apa itu kuesioner terbuka? Jadi kuesioner terbuka itu biasanya pertanyaan yang dimunculkan dalam kuesioner itu adalah dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Misalkan jelaskan apa yang Anda rasakan selama 2 minggu terakhir setelah didiagnosis misalkan kanker payudara. Itu. Nah, kalau yang kuesioner tertutup itu ya ada pilihan tertentu. Jadi jawablah pertanyaan ini sesuai dengan uh, perasaan yang Anda rasakan selama 2 minggu terakhir setelah didiagnosis kanker payudara. Nomor satu, apakah Anda sering mimpi buruk? Iya, tidak. Apakah Anda misalkan tidak bisa tidur? Apakah Anda nafsu makan berkurang? Apakah Anda mulai merasa putus asa? Ya, tidak. Jadi sudah ada pilihan pertanyaan dan jawaban. Nah, tentunya kuesioner terbuka dan tertutup ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau terbuka, itu kelebihannya apa? Karena dengan menggunakan open question gitu ya, maka biasanya responden itu memiliki keleluasaan untuk dia menyampaikan sesuai dengan yang dia alami. Jadi yang dia sampaikan tuh akan lebih banyak gitu ya, lebih banyak data yang kita dapatkan juga akan lebih banyak. Tapi kelemahannya adalah apa? Sulit untuk melakukan apa? Melakukan ini penilaian begitu ya, karena mungkin sangat subjektif dan dibutuhkan ketelitian yang lebih dari peneliti. Nah, kalau kuesioner tertutup itu lebih simpel memang sudah ada jawabannya, cuma yaitu karena tertutup jadi tidak ada keleluasaan dari responden itu untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan. Nah, itu kelemahannya. Tapi kelebihannya ya simple, mudah dianalisis, begitu. Yang berikutnya adalah cara mendapatkan data itu dengan studi dokumen. Studi dokumen itu silahkan. Jadi biasanya metode pengumpulan ini tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Misalkan nanti kalau penelitian saudara itu hanya melihat rekam medis, hanya melihat apa ya, biasanya ya, rekam medis atau mungkin uh, data pemeriksaan pasien yang dilakukan oleh profesi lain misalkan apa ya, ini melihat tentang hubungan BMI dengan citra tubuh misalkan. Nah, cuma BMI-nya ini saudara misalkan ya ada klinik gitu, mungkin klinik konsultasi tentang nutrition misalkan. Nah, Anda uh, saya nggak ketemu dengan responden, saya aja dokumentasi di begitu misalkan ya. Kemudian nanti saya sajikan seperti apa. Nah, itu bisa juga. Itu namanya studi dokumentasi. Ya, kembali lagi, nanti ada dokumen primer dan dokumen sekunder ya. Jadi kalau dokumen primer itu ya uh, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami suatu peristiwa. Kalau yang sekunder ya dari laporan orang lain. Kemudian proses pengumpulan data. Nah, proses pengumpulan data itu ada banyak ya. Jadi nanti tahapannya apa sih namanya pengumpulan? Berarti ini
setelah saudara ujian proposal, begitu, ujian proposal sudah revisi, sudah dapat apa ethical clearance gitu ya. Jadi sudah mendapatkan kelayakan etik, baru saudara masuk pada tahapan pengumpulan data. Ya, pasti sudah dilakukan semuanya mulai dari konsul ahli, literatur, disiapkan instrumennya secara detail begitu ya. Kemudian kita ajukan pertanyaan kepada peneliti sesuai yang saudara gunakan, apakah dengan pengukuran langsung, studi dokumentasi, dengan kuesioner, atau dengan observasi, terserah, monggo silahkan. Kemudian setelah data itu ada, maka dicatat, diberi coding gitu ya, dicek, divaliditi, dites lagi, kemudian cek lagi reliabilitasnya tentunya, diorganisasikan data-data itu, dikode ulang yang telah terkumpul agar mudah untuk dilakukan analisis. Itulah langkah-langkah di dalam melakukan manajemen data. Oke, saya mungkin nggak menjelaskan ini detail ya, karena saya rasa sudah ini ya. Oke, sekarang prosedur pengolahan dan analisis data. Intinya apa sih gitu? Intinya adalah bagaimana kita memastikan bahwa setelah data itu kita dapatkan, maka secara pengolahan dan analisa data itu kita benar. Kenapa? Karena kalau kita salah dalam melakukan pengolahan, dalam melakukan manajemen, dalam melakukan analisis data, nanti akan mempengaruhi hasilnya. Mungkin hasilnya juga kurang bagus atau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Nah, jadi ini langkah-langkahnya. Jadi bagaimana setelah data itu terkumpul, maka kita editing data itu kita cek satu persatu. Mungkin ada kuesioner yang belum dijawab oleh responden secara keseluruhan atau mungkin sampelnya masih kurang, itu kita cek. Kemudian di kode, jadi di kode itu Anda pastikan, oh misalkan apa ya, misalkan kategorinya itu banyak, misalkan hubungan hubungan responden dengan pasien itu mulai dari suami, istri, anak, cucu, kakek, nenek, saudara itu kan daripada kita ngetik satu persatu kan capek. Jadi kita coding aja. Jadi kalau hubungannya itu suami atau istri, kode satu. Kalau anak kandung, kode dua. Nah, itu Anda harus pastikan cek satu persatu untuk memudahkan. Jadi ditulis, mungkin Anda punya catatan gitu ya, yang mempermudah saudara untuk sebelum input ke SPSS. Nah, itu kode-kodenya itu tolong diperhatikan. Kemudian diolah data itu ya, setelah dikode-kode, diolah, kemudian apa diolahnya itu ya dimasukkan ke SPSS seperti yang beliau diajari kemarin, kita variabel view, kita berikan nama-nama variabel dulu, kemudian data view kita isi sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh responden. Kemudian kita analisis data, klik analyze sesuai dengan uji apa yang tepat sesuai dengan 5 langkah kemarin ya yang saya ajarkan itu. Nah, itu caranya. Kemudian baru setelah muncul hasil output di SPSS, baru kita lakukan interpretasi data. Loh, datanya ini dari uji Wilcoxon seperti ini. Ini maknanya apa ya? Apa yang harus saya interpretasikan? Nah, itu langkah-langkah dalam kita melakukan manajemen data. Nah, ini enggak usah ya, tadi sudah ya. Ini sudah saya sampaikan seperti itu ringkasannya. Oke, pada saat saudara sudah mendapatkan hasil output dalam dari hasil uji SPSS, maka kan harus diinterpretasi ya. Jangan lupa, sebelum melakukan interpretasi, lakukan dulu pasti langkahnya adalah statistik deskriptif dulu. Nah, kenapa? Karena statistik deskriptif itu yang nanti akan mengetahui bagaimana berapa jumlah sampelnya, sudah sesuai belum. Misalkan proposal saudara sampelnya adalah sesuai penghitungan itu 200 gitu ya. Ternyata pada saat outputnya keluar, loh ini kok masih 198 ya, berarti kurang dua dong. Nah itu jadi kita tahu, jadi N ada missing enggak. Nah kita berpikir apakah nanti penyajiannya itu dalam bentuk
tabel atau tabel frekuensi atau tabel silang atau diagram batang atau kurva atau apa. Nah, itu bisa kita lihat dari statistik deskriptif. Nah, kemudian eh, nanti nilai median, mode, persentil, min, rata-ratanya itu kita lihat dulu bagaimana. Nah, itu kita selalu perhatikan dulu adalah statistik deskriptifnya. Kemudian dalam manajemen data nanti yang harus dipahami juga adalah statistik itu non parametrik atau parametrik, begitu ya, non parametrik atau parametrik. Nah, tentunya kalau penelitian yang menguji hipotesis, nah itu pasti menggunakan statistik inferensial. Artinya apa? Yaitu statistik yang bisa digunakan untuk mengeneralisir data atau hasil keputusan dengan menggunakan sampel itu menjadi atau menggambarkan atau mengeneralisir kondisi populasi secara keseluruhan. Nah, itulah yang disebut dengan statistik inferensial. Begitu. Oke, mungkin ini enggak perlu ya. Ini saya enggak membahas lagi tentang uji-uji C kuadrat, uji Mann-Whitney. Ini sudah kita bahas di analisis data. Ya, jadi nanti pokoknya yang paling penting pada saat manajemen data di langkah sebelum itu saudara tentang uji statistik yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian saudara. Itu yang oleh Bu Dewi dan juga oleh Pak Ahyan. Ya, oke, nggak perlu. Dek, kamu kok ada remedi, Dek, bahasa Inggris, Dek? Iya, ini saya terlempar terus ini. First media ini kadang-kadang, aduh ya, luar biasa. Oke, sekarang penyajian data. Nah, penyajian data itu ya berarti setelah kita ada interpretasi, baru kita sajikan. Nah, sajikan ini dengan cara apa? Ya, banyak ya penyajian data itu. Cara menyajikan data itu dengan cara apa? Nah, ini. Jadi, dengan menggunakan tabel, baris, dan kolom. Nah, ini tabel, baris, dan kolom. Jadi, eh Dek, belajar dong, Dek. Jangan main HP, Dek. Ini di Mama di WA Bu Guru. Kamu remedi dua. Aduh, ini gimana ini? Iya.
Tema 3. Tema 3 kok remedi. Iya itu, Mama pusing lagi dong ini ngajarin lagi. Nah, aslinya kan nggak remedial, kan cuma tambahan doang. Ya, berarti kan namanya remedi itu berarti nilainya masih belum lewat nilai minimal. Oke, ini ya tabel beras, tabel baris dan kolom ya. Ini pusing ini apa anaknya kena remedi nih. Harus ngajari lagi ya, belum bebas ujian anak-anak ini. Oke, tabel baris dan kolom itu seperti ini. Jadi ini kolom, ini baris ya. Cuma nanti tolong diperhatikan ini kolom, ini baris ya. Nah, cuma nanti tolong diperhatikan untuk tabel itu tidak boleh ada kolom-kolomnya ya. Nanti tolong di dalam seperti di jurnal itu ya. Jadi tidak ada kolom-kolomnya. Contoh, kemudian tabel satu arah. Jadi satu arah itu ya cuma misalkan ada apa yang kita jelaskan, kemudian penjelasannya misalkan dengan frekuensi gitu. Itu tabel satu arah. Tabel dua arah ya berarti satu item dipanggil apa itu kan? Satu item itu bisa kita jelaskan dengan dua informasi, misalkan seperti itu. Nah, ini tabel dua arah, contohnya seperti itu ya. Jadi, misalkan dari perusahaan Acer ya, itu penjualannya adalah 68,7 juta. Market share-nya itu 25,2%. Dari satu item variabel atau yang ingin kita jelaskan itu dengan menggunakan dua informasi. Nah, itu tabel dua arah. Kalau tabel tiga arah, ya berarti penjelasannya itu ada tiga atau lebih. Ya, misalkan ini dari nama barang tas, misalkan untuk impor dalam negeri dan totalnya berapa. Jadi banyak banyak kolom untuk menjelaskan deskripsi dari item itu. Itu tabel tiga arah. Nah, kalau tabel kontingensi, ini mungkin yang nanti akan sering saudara gunakan ya di dalam penyajian hasil output SPSS. Nah, itu selalu untuk di baris, ini baris ya. Nah, itu selalu variabel independen. Nah, ini jadi hubungan jenis kelamin dengan tingkat sekolah misalkan. Nah, jadi yang jenis kelamin independen maka dia di baris. Ini kan baris ya, menyamping. Kalau tingkat sekolah variabel dependen itu sebagai kolom. Nah, ini sudah standar. Apalagi nanti kalau saudara menggunakan uji K kuadrat atau C square atau uji koefisien pi ya. Nah, koefisien pi itu sebenarnya dia sama dengan uji C square yang dua tabel. Jadi dua kali dua itu sama. Jadi intinya datanya dikotomi yang perbedaannya itu jelas. Jadi dikotom itu hanya ada dua kategorinya. Biasanya sama dengan disebut juga dengan tabel C square dua kali dua ya, tabel kontingensi itu. Cuma saya jarang menggunakan istilah koefisien pi gitu. Jadi biasanya ya udah C square dengan kategori dua kali dua gitu. Nah, ini tolong diperhatikan dalam membuat tabel kontingensi, jangan kebalik mana yang baris, mana yang kolom. Oke, sekarang tabel distribusi frekuensi. Nah, ini distribusi frekuensi ya. Misalkan ya, biasanya ada F sama prosentase gitu. Jangan lupa dalam penyajian tabel selalu ada judul ya. Judul tabel itu di atas. Nah, kalau judul gambar itu di bawah. Oke, itu sama sih ya, enggak terlalu. Nah, atau mungkin saudara mau menggunakan gambar seperti ini juga boleh, monggo ya. Atau pakai diagram batang, boleh ya. Jadi diagram batang itu seperti ini misalkan. Nah, ini contoh misalkan rata-rata waktu yang dihabiskan setiap hari menggunakan aplikasi Instagram ya, berdasarkan device gitu ya. Aplikasi Instagram pada device atau HP gitu ya, selama seminggu misalkan. Nah, ini hmm. Jadi misalkan hari Sabtu sampai dengan Minggu begitu nanti bagaimana. Nah, itu distribusinya seperti apa?
Ini mungkin average-nya itu berapa menit gitu ya. Nanti kita lihat mana hari yang paling banyak digunakan untuk scrolling Instagram begitu. Nah, misalkan contohnya ya, ya. Jadi pakai diagram batang. Atau misalkan ini apa? Hmm, Perbandingan misalkan, perbandingan perolehan nilai pada kelas A dan kelas B misalkan. Jadi Anda pakai diagram batang, nanti yang dikasih keterangan yang warna light blue ini yang kelas A, yang dark blue ini yang kelas B. Jadi dari diagram batang itu apa keuntungannya? Jadi karena dia uh, namanya batang ya seperti itu. Jadi sudah bisa menggambarkan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau seperti ini ya, yang dark blue, yang kelas B ini pasti lebih tinggi sama yang dibandingkan dengan kelas A. Nah, seperti itu. Tahun 2018 polanya itu seperti apa? Gampang untuk diamati. Begitu. Itu kelebihan dari diagram batang. Atau misalkan Anda mau menyajikan dalam bentuk grafik juga bisa. Misalkan pertumbuhan populasi dalam juta dilihat dari eh, 5 tahun terakhir misalkan. Nah, itu ternyata dari 2017 sampai 2022 itu polanya itu seperti apa. Nah, jadi kalau menggunakan diagram grafik itu kita bisa mengetahui tren ya, tren atau kecenderungan atau pola. Nah, jadi kalau dilihat ini pertumbuhan populasi dalam 5 tahun terakhir semakin meningkat ya. Jadi mungkin kondisi pandemi ya, kondisi pandemi itu kan banyak di rumah. Jadi mungkin secara reproduksi eh, apa ya memungkinkan banyak waktu tidak bekerja dan lain-lainnya sehingga kecenderungan peningkatan kelahiran selama 5 tahun terakhir pada masa terutama ini ya mulai pandemi ya terjadi peningkatan yang signifikan. Nah, jadi kita bisa melihat tren dari tahun kemana sih ke tahun mana yang peningkatannya itu cenderung lebih meningkat gitu ya. Nah, ini tapi tren penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Nah, ini. Kemudian pandemi awal tahun 2020 ya. Nah, itu terjadi peningkatan. Misalkan untuk mengetahui tren atau kecenderungan itu bisa menggunakan dalam bentuk grafik. Nah, ini tabel silang. Ya, tabel silang itu sama dengan tabel kontingensi. Sama. Jadi ini misalkan hubungan antara status gizi dengan diare. Status gizi sebagai variabel independen, dia di baris. Kemudian diare sebagai variabel dependen, dia di kolom. Nah, sama aja. Itu namanya disebut dengan tabel silang. Gimana cara membacanya? Jadi status gizi baik yang dia sakit diare ada 3. Yang status gizinya baik tidak diare ada 9. Status gizi sedang yang diare ada 18 dan yang status gizi sedang yang tidak diare 25. Begitu seterusnya. Kemudian tabel distribusi frekuensi saya rasa nggak terlalu masalah ya. Tinggal Anda lihat kategori apa yang ingin disajikan. Misalkan ini uh, dari nilai ya misalkan atau dari berat badan misalkan. Yang 51 sampai 55 kilogram ada 5, yang 66 sampai 70 kilogram ada 9. Jadi nggak terlalu sulit ya untuk distribusi frekuensi. Oke, kemudian dalam bentuk diagram bisa juga seperti ini ya. Misalkan ini terkait Anda ingin mengetahui tren kapasitas panen padi misalkan dari 5 tahun terakhir. Nah, ini dilihat ternyata yang terjadi peningkatan signifikan itu mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Kemudian tahun 2016 cenderung turun ya, cenderung turun yang sangat, sangat signifikan begitu ya penurunannya. Kemudian mulai naik lagi tahun 2017. Nah, polanya. Ini diagram batang contohnya bisa seperti ini ya. Atau diagram pie atau lingkaran. Misalkan ingin mengetahui distribusi sebaran berat badan pada remaja SMP misalkan. Misalkan ya. Nah, ini yang 41 kilogram 20%. Nah, itu jadi nanti bisa dilihat seperti ini, nanti tinggal dipilih aja di SPSS-nya saudara. Nah, sekarang
bagaimana sih penyimpanan dan pemeliharaan data? Jadi hati-hati ya, data penelitian itu bersifat rahasia. Termasuk adalah di dalam prinsip etik ada otonomi, ada confidentiality. Jadi confidentiality itu kerahasiaan. Jadi peneliti memiliki tanggung jawab penuh harus merahasiakan data itu jangan sampai tersebar. Nah, sehingga nanti saudara bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi tertentu untuk melakukan pengarsipan gitu ya. Misalkan menggunakan cloud storage gitu ya, atau menggunakan server-server tertentu gitu ya yang untuk lebih aman misalkan. Atau mungkin sekarang yang pakai Google Drive misalkan bisa juga begitu ya. Jadi yang penting harus aman dan tidak tidak tersebar ya keluar. Biasanya kalau sudah 5 tahun ya kita hilangkan. Nah, saya kalau misalkan sudah pengambilan data 3 tahun itu biasanya kalau kita publish ke jurnal jarang bisa accepted gitu ya, karena dianggap penelitiannya sudah berlangsung lama, itu nggak bisa dipublish lagi begitu. Jadi kalau saya misalkan penelitian ya maksimal 2 tahun itu harus sudah dipublish. Kalau 3 tahun itu kecenderungan untuk bisa di accepted di jurnal yang bereputasi juga akan lebih sulit peluangnya untuk diterima. Hardware tertentu misalkan atau menggunakan uh, safe deposit box boleh ya. Kalau saya cukuplah pakai flash disk nggak apa-apa gitu. Yang penting aman gitu ya. Aman itu aman itu untuk kepentingan saudara. Jadi jangan sampai nanti setelah ambil data Anda simpan di flash disk satu-satunya itu kena virus gitu ya. Nggak bisa dibuka. Wah, itu gimana nanti? Nah, jadi tolong diperhatikan. Jadi kalau nanti Anda melakukan tugas akhir, itu tolong file-file saudara itu jangan hanya disimpan di satu sistem. Jadi jangan hanya di laptop saja. Jadi mungkin masukkan, jadi setiap selesai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 konsul dosen itu uh, disimpan juga mungkin melalui email atau Google Drive kan lebih aman ya daripada dari virus. Jadi jangan hanya satu. Itu kenapa saya punya teman, jadi kakak kelas saya S3 itu, dia kan pakai MacBook ya, MacBook. Nah, itu kan ada lisensi dibatasi gitu ya. Katanya, saya juga nggak pernah menggunakan MacBook ya. Jadi pakai HP aja ini. Ya. Nah, itu eh pada saat dia mau sudah melakukan ambil data ya, sudah ambil data tahap 1, itu tinggal konsul, tiba-tiba dia lupa kalau lisensinya itu sudah habis. Nah, dia mikirnya itu masih ada tersimpan di email atau di mana gitu. Ternyata nggak ada sama sekali. Nah, akhirnya ya sudah dia telat 2 tahun karena harus apa? Harus mengetik ulang dari bab 1, mengetik ulang gitu ya. Untungnya itu yang tertinggal itu ini naskah hard copy-nya. Jadi hard copy sisa ujian itu masih ada. Nah, jadi dia mengetik dari awal bab 1 sampai mengolah lagi datanya dari awal. Nah, itu. Jadi tolong nanti hati-hati ya, jangan sampai karena masalah filing data ini menjadikan hambatan untuk saudara berproses lebih cepat begitu ya. Selain itu juga memang penyimpanan data ini menjadi tanggung jawab secara etik, merupakan tanggung jawab penuh dari peneliti untuk mengamankan data dari responden atau menyimpan di brankas. Ya, ini kalau misalkan memang rahasia banget, misalkan data secara kenegaraan apa gitu ya, mungkin perlu menggunakan safety box yang tidak bisa diakses oleh semua orang. Oke, ini contoh ya, contoh-contoh tugas. Mungkin saya nggak memberikan tugas untuk mata kuliah ini yang topik manajemen data. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah bisa dipahami ya? Bisa, Nurse. Oke. eh Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri ya. Eh, oke, kita akhiri. Coba. Ya, pertemuan hari ini kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat.
biar saudara punya banyak waktu untuk mempersiapkan malam minggu, ya kan ya malam minggu ya. Malam minggu tutup laptop, nggak usah buka laptop dulu ya. Jadi kalau weekend itu buat healing aja ya. Jadi Bu Lili juga kalau weekend nggak mau buka laptop ya. Kesempatan untuk apa? Buka ya buka medsos atau apa gitu ya. Nggak apa-apa ya. Minggu sore lah ya. Minggu sore baru kita on fire lagi menyelesaikan tugas-tugas. Oke, itu mungkin dari Bu Lili ya. Selamat malam minggu, selamat weekend. Mudah-mudahan pertemuan pertemuan kita bermanfaat. Mau enggak? Mama sudah kenyang. Oke, saya izin live ya. Terima kasih Iya ya. Ibu Lili, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.